Jadi ketika kita tangan tergores sedikit pun gak boleh masuk ke dalam pabrik. Itulah ketatnya di perusahaan pengolahan makanan ya minasang. Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Selamat pagi, siang, dan malam. Gimana kabarnya minasang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah minasang, di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya bekerja di bidang pengolahan makanan di Jepang. Dan saya juga di bidang ini pertama kali bekerja dan serasa kaget banget gitu. Seperti apa sih pengolahan makanan itu? Kita simak videonya sampai akhir minasang. Oke minasang, kita bahas secara detail ya pekerjaan pengolahan makanan itu seperti apa. Yang saya kerjakan di perusahaan ini adalah pengolahan makanan yang sudah jadi yang minasang. Makanan yang sudah jadi itu udah jadi kadaluarsanya sebentar, cuma 2-3 hari. Lain lagi dengan pengolahan makanan manufaktur seperti pabrik tepung, pabrik gula, pabrik roti dan sebagainya, itu kadaluarsanya lebih dari seminggu. Beda lagi penanganan dan cara kerjanya juga minasang. Menurut saya sih gampang-gampang susah ya di pengolahan makanan itu. Gampangnya kalau di bagian makanan yang sudah jadi tersebut seperti pengapakan onigiri, bento, pasta dan sebagainya, itu kita cuma menghiasi bagian yang akan kita kasih topping. Misalkan gohang, sebelah gohang itu dikasih niku ataupun yasai. Kita cuma narasi di sebelah nasinya kasih ayam ataupun kasih yasai, kasih salad ataupun dikasih semacam saus kayak gitu. Nah kerjanya cuma itu doang sehari muter gitu kan. Ada yang bagian packingnya juga, ada yang bagian di bumbu juga dan lain-lain. Itu sih cuma gitu-gitu doang ya per hari. Cuman yang bikin ribetnya mungkin kita adaptasi untuk pertama kali bekerja gitu kan, seharian berdiri, kemudian masuk kerjanya pun harus steril. Nah mungkin ini minasang yang nanti minasang akan lama beradaptasi, termasuk saya juga ya, harus memakan waktu ya seminggu ataupun 2 minggu, harus adaptasinya itu biar terbiasa gitu. Dari kita pertama masuk kita harus diperiksa koro-koro gitu kan sebelum masuk ke tempat pergantian baju ya, seragam baju atau loker. Kita koro-koro dulu selama 30 detik. Udah beres kita masuk loker, ganti baju, dan bajunya juga tidak boleh dibawa ke rumah minasang. Saking harus sterilnya itu perusahaan mencuci pakaian kita gitu. Jadi supaya steril gitu. Dan bajunya juga pun setiap hari harus ganti. Kemudian setelah memakai baju, kita koro-koro lagi diperiksa oleh petugasnya dari alis ya, supaya nggak ada jatuh. Kemudian kita tangan juga minasang diperiksa, yang kukunya jangan panjang, nggak boleh panjang, dan kalau ada luka sedikit pun kita dipisahkan gitu kan. Nanti di bagian apa kerjanya, nggak boleh masuk ke dalam, jangan menangani pekerjaan yang ada toppingnya di dalam bagian tersebut gitu. Dan kemudian kumis juga harus pendek, harus gak ada jenggot juga. Makanya setiap 2 hari atau 3 hari sekali kita dibersihkan bulu kumis dan bulu jenggot juga, karena kalau panjang kita tidak diperbolehkan masuk. Nah sudah masuk
sudah koro-koro beres, kemudian kita masuk dan kita cuci tangan minasang. Cuci tangan lagi, ada yang sabunnya itu sampai 2 minasang. Yang hijau kemudian sama yang kuning. Itu selama 1 menit itu. Cuci tangan, pakai sarung tangan, kita pakai lagi apa namanya? Seperti celemek gaya gitulah. Supaya gak langsung kalau ada kotoran gak langsung ke pakaian kita. Nah, kemudian di tempat kerja pun kita harus membawa alkohol minasang, tapi itu disediakan oleh perusahaan dan kita alkoholnya digantung di celana ya minasang. Jadi setiap kali kita menangani pekerjaan tersebut, kemudian kita pindah itu wajib alkohol dulu gitu kan. Kemudian kalau ganti pekerjaan alkohol dulu. Jadi sering lah setiap hari itu berapa kali kita menggunakan alkohol. Tapi alkoholnya juga pun kita menggunakan sarung tangan ya minasang, nggak langsung tembus ke tangan seperti itu. Dan kemudian minasang, dalam pekerjaan pun kita tangan kita itu dituntut untuk cepat gitu kan. Karena kita kalau misalkan di bagian masukin gohang, narasi gohang itu kan si onigiri ataupun bentonya itu mengalir di atas konveyor ya, berjalan minasang. Jadi kita bagian niku misalkan harus narasi niku sampai berapa gram kita ditimbang dulu, kemudian kita masukin ke cup bentonya itu atau ke cup apa onigirinya itu. Jangan sampai kita telat. Kalau kita telat kan itu berjalan terus ya sampai ke pengapakan gitu kan. Masa kita harus ngejar-ngejar ke pengapakan gitu kan minasang. Jadi tangan kita dituntut untuk cepat gitu kan. Memang pertama kali saya juga sering telat ya minasang ya, karena mungkin belum terbiasa. Tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu gitu kan di bagian tersebut, kita akan terbiasa juga gitu kan. Jadi nggak perlu takut untuk masalah itu, karena senpainya pun ataupun Syaing orang Jepang nanti akan mengajarkan kepada kita, oh ini berapa gram, misalkan 10 gram atau 20 gram, narasinya seperti ini, jangan sampai keluar di sini ataupun jangan berserakan, harus seperti ini narasinya. Nanti juga akan dikasih tahu oleh senior-senior kita. Oke minasang, jadi menurut saya sih sangat gampang susah ya, tapi ketika sudah dijalani, ketika sudah berjalan ataupun nareru sebulan 2 bulan, nanti minasang juga akan terbiasa dan akan menikmati pekerjaan di pengolahan makanan. Mungkin sharing dari saya segitu dulu minasang. Untuk yang minasang yang mau bekerja di Jepang khususnya di bidang pengolahan makanan, yang belum punya SSW ataupun belum punya DFTA 2, dimaksimalkan aja belajarnya di Indonesia. Semoga SSW-nya lulus dan DFT-nya pun juga lulus, kemudian dapat perusahaan yang baik menurut keinginan minasang semuanya, dan semoga Allah memberikan kelancaran untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Minasang terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kalaupun belum subscribe, silahkan subscribe minasang, karena subscribe itu gratis ya minasang. Saya akhiri video ini. Saya Gono Koto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.